Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas B Indralaya, mata kuliah Keuangan Publik dengan anggota kelompok Nur Alif Ibrahim, Radila Amelia, Sumita Oktari, Septi Astuti, dan Sisilia Dwi Cahya. Sesungguhnya, keuangan publik itu adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dengan subjeknya, negara dan seluruh kekuasaan yang berkaitan dengan keuangan negara. Objeknya meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fisikal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Serta prosesnya mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana yang telah disebut di atas, mulai dari perumusan kebijakan atas pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Keuangan publik bersumber dari negara, yang artinya pemiliknya adalah negara dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Tugas fungsi pemerintah sebagai pengelola keuangan adalah mengatur keuangan publik itu dengan membuat, melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi melalui kebijakan baik fisikal, yang artinya kebijakan pemerintah terkait penerimaan atau belanja negara untuk mencapai tujuan-tujuan pemerintah seperti penurunan ketimpangan dan kemiskinan, serta meningkatkan pertumbuhan, dan kebijakan moneter, yang artinya kebijakan untuk mencapai perekonomian yang lebih baik dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar, supaya alokasi, distribusi, dan stabilisasi barang-barang publik berjalan seimbang, sehingga perekonomian tumbuh dan rakyat sejahtera. Pada akhirnya, pengelolaan keuangan publik itu haruslah yang dipertanggungjawabkan oleh pemerintah sebagai pengelola kepada rakyat sampai pada nilai rupiah yang terkecil, bahkan kepada yang maha memiliki segalanya. Selanjutnya itu, apa itu minyak goreng? Minyak goreng merupakan minyak yang berasal dari lemak tumbuhan atau hewan yang dimurnikan dan memiliki bentuk cair dalam suhu kamar dan biasanya digunakan untuk menggoreng sebagai bahan konsumsi. Kronologi kelangkaan minyak goreng. Pada bulan Agustus 2021 sampai akhir 2021, harga minyak goreng pada umumnya adalah sebesar 14.000 per liter dan mengalami kenaikan sebesar 20.000 per liter. Pada November 2021, Kemenak menyampaikan bahwa kelangkaan minyak goreng ini dipicu oleh naiknya harga CPO atau crude palm oil di pasar internasional yang diakibatkan oleh gangguan pasokan minyak nabati lainnya. Pada 31 Desember 2021, Dirjen Kemenak percaya bahwa harga minyak goreng turun setelah tahun baru karena harga CPO menurun. Tanggal 3 Januari 2021, Presiden meminta Menteri Perdagangan mengatasi kenaikan harga minyak goreng. Tanggal 18 Januari 2022, Kemenak memberlakukan kebijakan harga minyak goreng sebesar 14.000 per liter di retail dan pasar tradisional. Adapun pada tanggal 27 Januari 2022, Kemendak memberlakukan kebijakan DPO dan DMO. Tanggal 1 Februari 2022, harga eceran tertinggi atau head minyak goreng mengalami penurunan, namun terjadi kelangkaan. Tanggal 9 Maret 2022, Menteri Perdagangan curiga kelangkaan ini terjadi karena penyelundupan dan penimbunan. Pada 13 Maret 2022, dilakukan peninjauan oleh Presiden dan menghasilkan keputusan seperti harga menurun dan stok terbatas. Sedangkan di pasar tradisional, harga tidak sesuai dengan head. Dan pada tanggal 28 Maret 2022, head dicabut dan minyak goreng yang langka menjadi melimpah, namun dengan harga yang tinggi. Berdasarkan laporan Institute for Demographic and Property Studies atau IDS, kerugian ekonomi akibat naiknya harga minyak goreng diperkirakan mencapai 3,38 triliun. Nilai kerugian tersebut merupakan akumulasi dari dua periode, yaitu pada April sampai September 2021 dan Oktober 2021 sampai dengan 19 Januari 2022.
Selanjutnya, di mana sih terjadinya kelangkaan minyak goreng? Dalam sepekan terakhir, minyak goreng menjadi barang yang sangat langka di sejumlah pasar, toko modern, retail yang ada di Indonesia. Meskipun pemerintahan telah memberikan subsidi minyak goreng menjadi 14.000 per liter sejak awal. Namun, kelangkaan tentunya masih ditemui di berbagai daerah, bahkan kota besar. Antrean warga untuk memburu minyak goreng bahkan sering terlihat dan sering terjadi di beberapa supermarket dan minimarket. Kelangkaan minyak goreng diperparah dengan kemunculan kasus penimbunan yang tertangkap mulai dari Makassar hingga ke Sumatera Utara. Berikut 5 daerah langka minyak goreng dan dugaan adanya penimbunan minyak goreng. Pertama, Sumatera Utara, kedua, Lampung, ketiga, Jawa Timur, keempat, Sulawesi Selatan, kelima, Serang. Harga komoditas minyak goreng terus mengalami kenaikan juga kelangkaan secara signifikan, dan memasuki tahun 2022, harganya pun masih relatif sama, belum mengalami penurunan, bahkan justru terus naik. Kenapa minyak goreng mengalami kenaikan harga dan kelangkaan? Terdapat 4 hal yang menjadi faktor penyebabnya. Pertama, harga internasional yang mengalami kenaikan cukup tinggi. Indonesia adalah produsen crude palm oil, CPO terbesar. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan sebagian besar produsen minyak goreng tidak terintegrasi dengan produsen CPO. Dengan entitas bisnis yang berbeda, tentunya para produsen minyak goreng dalam negeri harus membeli CPO sesuai dengan harga pasar lelang dalam negeri, yaitu harga lelang KPBN Dumai yang juga terkorelasi dengan harga pasar internasional. Akibatnya, apabila terjadi kenaikan harga CPO internasional, maka harga CPO di dalam negeri juga turut menyesuaikan harga internasional tersebut. Kedua, gangguan cuaca menekan tingkat produksi minyak nabati. Panen yang dihasilkan pada semester kedua mengakibatkan suplai CPO menjadi terbatas dan menyebabkan gangguan pada rantai distribusi industri minyak goreng. Ketiga, permintaan biodiesel untuk program B30. Pemerintah memiliki program B30, yakni mewajibkan pencampuran 30% biodiesel dengan 70% bahan bakar minyak jenis solar. Adapun tren kenaikan harga CPO itu sudah terjadi sejak Mei 2020. Hal itu juga disebabkan karena turunnya pasokan minyak sawit dunia seiring dengan turunnya produksi sawit Malaysia sebagai salah satu penghasil terbesar. Keempat atau faktor yang terakhir adalah gangguan logistik. Ini terjadi karena pandemi COVID-19. Produksi CPO menurun drastis. Selain itu, berupa gangguan arus logistik seperti berkurangnya jumlah kontainer dan kapal. Diduga juga adanya kartel dari produsen minyak goreng. Kartel adalah sekelompok produsen pasar independen yang bekerja sama satu sama lain untuk meningkatkan keuntungan dan mendominasi pasar. Siapa saja sih aktor ataupun pihak yang terlibat maupun berperan mengenai kenaikan harga ataupun kelangkaan minyak goreng di Indonesia? Yang pertama itu adanya Menteri Perdagangan. HET minyak goreng yang ditetapkan itu mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendak nomor 6 tahun 2022 tentang penetapan harga eceran tertinggi minyak goreng sawit. Selanjutnya itu adanya peran Menteri Perindustrian. Menteri Perindustrian atau Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mengeluarkan aturan baru mengenai minyak goreng dalam Permenprin nomor 8 tahun 2022. Agus mewajibkan industri minyak goreng untuk menjaga pasokan bagi usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Selanjutnya itu ada peran dari industri minyak nabati Indonesia atau GIMNI. Dan juga ada pula pihak yang terkena dampak dari kenaikan ataupun kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Yang pertama itu masyarakat Indonesia itu sendiri. Selanjutnya itu ada pengusaha UMKM. Dan yang terakhir itu adalah usaha retail modern yang terkena dampak dari kenaikan ataupun kelangkaan minyak goreng. Dilansir dari jawapos.com, kelangkaan minyak goreng ini terjadi dan dipublikasikan sejak Januari dan sampai sekarang belum bisa juga teratasi. Untuk mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng, menurut Rosanto, pakar ekonomi Universitas Airlangga, mengemukakan setidaknya ada 3 hal yang harus diupayakan oleh pemerintah untuk mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng.
Yang pertama, menaikkan pajak ekspor minyak goreng. Dengan begitu, pemerintah dapat memastikan pasokan minyak goreng dalam negeri tercukupi. Kebijakan perdagangan juga bisa dilakukan pemerintah dengan menaik turunkan kebijakan ekspor. Apabila kebutuhan dalam negeri masih kurang, maka pemerintah bisa menaikkan pajak ekspor sehingga mengurangi motivasi produsen domestik untuk mengekspor minyak ke luar negeri karena pajak terlalu tinggi. Sebaliknya, jika kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi, pemerintah bisa menurunkan pajak ekspor. Hal tersebut akan mendorong produsen melakukan ekspor ke luar negeri sehingga tidak ada yang menumpuk di gudang. Yang kedua, relaksasi kebijakan biodiesel. Persentase biodiesel bisa dikurangi menjadi 20% selama masa gejolak kelangkaan minyak goreng terjadi. Dan yang ketiga, melakukan operasi pasar. Misalnya dengan melacak dari produsen harus memiliki kewajiban untuk mensuplai kebutuhan dalam negeri terdahulu sebelum memenuhi kebutuhan ekspor.